Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Resmond Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Ahad tanggal 28 Juli 2024, Muhammadiyah akan mengumumkan satu keputusan penting yang belakangan ini banyak ditunggu-tunggu oleh warga Muhammadiyah khususnya dan juga publik di Indonesia ya, masyarakat di Indonesia. Ini berkaitan dengan apakah Muhammadiyah itu akan menerima konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah atau tidak? Dan soal itu dibahas secara serius selama 2 hari terakhir ini, yang dilakukan dalam sebuah rapat koordinasi nasional PP Muhammadiyah, dan itu dilaksanakan di Universitas Aisyah Yogyakarta di kawasan Gamping Sleman ya. Kemarin di sela-sela pelaksanaan kegiatan Muhammadiyah yang disebut sebagai rapat pleno PP Muhammadiyah itu, aktivis forum Cik Ditiro ya, atau sebutnya Forum Aktivis Cik Ditiro itu menggelar aksi secara simbolis. Aksi kali ini cukup menggelitik karena masa aktivis itu membawa 2 spanduk dan sejumlah poster. Nah, salah satu spanduk itu mengandung sindiran yang sangat telak, yakni PP Muhammadiyah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU itu disindir dengan sebuah spanduk bertuliskan, "Dipisahkan kunut, disatukan oleh tambang." Dan itu kemudian disertai dengan wajah Ketua PP Muhammadiyah Kiai Haidar Nasir dan Ketua PBNU Kiai Yahya Stakuf. Di satunya lagi itu ada lagi satu spanduk yakni petaka tambang transisi pembantaian, dan kemudian disebutkan bahwa ingat Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini pendiri Muhammadiyah, jangan ingat Jokowi Bahlil. Ini memang sangat telak ya sindiran yang dilakukan oleh forum aktivis Cik Ditiro ini. Kelihatannya ini adalah mereka, ini adalah generasi muda Muhammadiyah yang menolak konsesi tambang. Nah, ini kan soal kunut dan atau tidaknya itu kan selama ini yang menjadi pembeda yang utama itu dalam praktek di antara Muhammadiyah dan itu dalam soal sholat subuhnya begitu ya. Ini kalau masjid itu menggunakan kunut itu ya berarti masjidnya NU, sementara kalau tidak menggunakan kunut itu ya itu masjidnya Muhammadiyah. Di masa lalu itu bisa jadi ketegangan, tetapi sekarang itu menjadi lebih lebih rileks, lebih santai begitu, karena banyak juga gitu para aktivis bahkan juga tokoh Muhammadiyah ketika dia berjamaah di masjid masjidnya NU ya, mereka ikut sholat berjamaah jadi makmumnya misalnya, ada yang ikut menengadahkan tangan ketika imam membacakan kunut, tapi banyak juga yang tidak menengadahkan tangan, ikut berdoa begitu. Dan itu sebenarnya sudah soal yang biasa begitu ya. Karena ini kan yang dalam Islam sering disebut sebagai khilafiyah. Jadi bukan hal-hal yang harus dipertentangkan karena itu tidak membatalkan sholat seseorang begitu. Tetapi sejauh ini memang kunut itulah yang sebenarnya pertanda nyata yang membedakan antara Muhammadiyah dengan NU. Nah, dalam tambang ini kok tiba-tiba antara NU dan Muhammadiyah bisa sama gitu, sepakat sama-sama ingin menerima begitu ya. Da jadi jadi wajar kalau kemudian disindir oleh para aktivis Muhammadiyah itu ya, dan artinya apa? Ya artinya bahwa tambang yang ditawarkan oleh Jokowi dan Bahlil itu bisa membuat NU dan Muhammadiyah tidak bertengkar lagi gitu ya, secara khilafiyah. Saya kira ini selain membuat orang yang membacanya senyum-senyum, tapi bagi para pimpinan Muhammadiyah yang sekarang sedang eee, bermusyawarah di Jogja itu, nah ini kan terdiri dari PP dan pengurus wilayah, ini pasti sindiran yang sangat telak dan mereka pasti hanya bisa senyum-senyum kecut saja. Nah, soal Muhammadiyah yang dikabarkan mengikuti jejak NU menerima konsesi tambang yang ditawarkan oleh presiden itu kan muncul dari pernyataan salah satu pengurus Pusat Muhammadiyah, yakni Buya Anwar Abbas. Itu diwawancari oleh Tempo, dia menyatakan bahwa dia mendengar rapat pleno itu sudah memutuskan bahwa Muhammadiyah itu
nerima tawaran untuk mendapatkan konsesi tambang yang ditawarkan oleh Jokowi melalui Bahlil. Tapi kata Buya Anwar Abbas dulu ada dua pertimbangannya ya. Satu tetap masalah soal lingkungan yang harus diperhatikan, dan kedua kemudian jangan sampai terjadi konflik dengan masyarakat di sekitarnya. Karena soal tambang itu kan selalu sekarang concern publik itu pertama tentang lingkungannya, yang itu saya kira udah tren di mana-mana di seluruh dunia bahwa namanya tambang itu yang nggak ada yang ramah lingkungan, karena semua tambang pasti melakukan perusakan lingkungan. Yang kedua, yang ini jadi persoalan sangat serius di beberapa wilayah tambang itu adalah konflik dengan warga setempat, karena banyak warga yang kemudian harus diusir dari lokasi tambang atas nama pembangunan begitu. Dan realitasnya itu diakui sendiri oleh Kementerian ESDM bahwa ironinya sekarang ini banyak sekali penduduk sekitar tambang itu yang miskin, padahal kan tambang ini adalah salah satu devisa andalan dari pemerintahan Jokowi ini ya. Bukan hanya pemerintahan Jokowi, sebenarnya pemerintahan sebelumnya juga seperti itu. Nah, hanya saja kemarin yang saya kira rada menyesatkan itu adalah pernyataan staf di Kementerian ESDM bahwa yang menjadi penyebab kemiskinan warga di sekitar tambang itu adalah penambang-penambang liar atau disebut peti tadi. Nah, bukan hanya publik, bahkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amin Rais itu sampai membuat sebuah konten khusus di media sosialnya dengan judul Muhammadiyah beristighfarlah. Ini jelas berkaitan bahwa Amin Rais menilai ini suatu langkah yang keliru begitu ya. Tapi apakah benar PP Muhammadiyah itu sudah menerima tambang seperti dikatakan oleh Buya Anwar Abbas? Nah, soal ini dibantah oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti. Ini Profesor Abdul Muti mengatakan PP Muhammadiyah itu belum secara resmi menerima tambang itu, dan sikap resminya terkait pengelolaan tambang itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 20 Juli 2024. Jadi hari ini itu akan berakhir, dan pengumuman itu katanya akan digelar di Universitas Aisyah Yogyakarta setelah rapat konsolidasi nasional usai. Ini memang sudah beredar undangan di sejumlah media. PP Muhammadiyah mengundang wartawan untuk hadir dalam jumpa persnya pada siang hari ini. Abdul Muti mengakui bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu memang telah menawarkan langsung izin pengelolaan tambang. Dan hal itu pun telah disampaikan pada saat rapat pleno Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli lalu. Meskipun begitu, kata Abdul Muti, ini soal lokasi tambangnya di mana bagi Muhammadiyah itu belum resmi disampaikan. Kalau NU yang lebih dahulu menyatakan menerima konsesi dari pemerintah itu yang disebut sebagai wilayah izin usaha pertambangan khusus, karena ini untuk ormas-ormas keagamaan, itu diberikan lokasinya di lokasi tambang milik KPC, Kaltim Prima Coal, milik keluarga Bakri. Dan menurut Bahlil ini depositnya atau cadangannya itu sangat besar. Kata dia yang penting pokoknya bukan luasnya wilayah, tapi cadangan batu bara yang sangat tinggi. Dan memang betul kalau di wilayah KPC ini, setahu saya ini di Kutai Timur, Kalimantan Timur itu di situ dikenal selain cadangannya sangat besar, juga kalorinya kan, batu bara itu dihargai dari beberapa kadar kalorinya. Kalorinya juga sangat tinggi. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pro kontra yang luar biasa. Bagaimana sikap Muhammadiyah ini yang kita tunggu-tunggu. Tapi kalau lihat sikap Muhammadiyah ini di internal sendiri juga sebenarnya tidak satu dalam soal tambang ini. Secara umum sikap dari aktivis Muhammadiyah itu ya menolak sebenarnya soal konsesi tambang ini. Dan sesungguhnya kalau bicara soal tambang ini rupanya sudah ada fatwanya ya dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ini saya mendapat kiriman dari seorang sahabat aktivis Muhammadiyah. Majelis Tarjih itu sudah bersidang ya. Ini Majelis Tarjih dan Tajil pimpinan Muhammadiyah itu melalui suratnya pada tanggal 3 Muharram 1445 atau 9 Juli 2024 lalu, itu mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan pertambangan dan urgensi transisi energi berkeadilan. Nah, dalam pengatannya disebutkan begini, ini ada 15 halaman, lampirannya itu sangat panjang, tentu saya tidak akan bacakan semua.
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapat pertanyaan dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang problem pengelolaan pertambangan di Indonesia. Sehubungan dengan itu, melalui Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan MTT Majelis Tarjih dan Tajdid, maksudnya ini PP Muhammadiyah melakukan beberapa kali kajian dan sidang untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, ada beberapa dasarnya itu ya. Ini pertambangan itu atau disebutnya atadin adalah aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi, istikhraj al-ma'idin min batin al-ard. Mudah-mudahan saya nggak salah bacanya ya. Sebagai aktivitas demikian, pertambangan masuk dalam kategori muamalah atau al-umur ad-dunya, perkara-perkara duniawi yang hukum asalnya adalah boleh atau al-ibahah. Nah, sampai ada dalil atau keterangan yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram, yang dalam bahasa Arabnya disebut al-asal fil al-muamalah al-ibahah hatta yadulla ad-dalil ala tahrimi. Dalam Al-Quran sendiri, indikasi agar manusia memanfaatkan barang tambang dan dalam rangka menciptakan kehidupan yang berbudaya tercermin dalam beberapa ayat. Itu disebutkan di situ ada misalnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25, surat Al-Anbiya ayat 85 dan surat Saba ayat 10-13. Bahkan katanya dalam literatur fikih termasuk dalam putusan tarjih Muhammadiyah ke-20 di Garut dijelaskan bahwa barang tambang al-ma'adin itu termasuk salah satu objek zakat. Hanya saja banyak aktivitas pertambangan hari ini yang tidak seideal dan sejalan dengan petunjuk ilahi, bahkan mengarah pada aktivitas pertambangan yang destruktif. Hal ini mengakibatkan hukum asal pertambangan sebagai bagian dari muamalah yang dasarnya adalah boleh, itu perlu ditinjau ulang. Apakah terdapat sebab, bukti, atau problem yang mengarah pada pelarangan atau tidak? Problem aktivitas dan pengelolaan pertambangan memang telah menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi dunia secara global, tidak terkecuali di Indonesia. Dan berdasarkan kajian kami secara burhani, setidaknya ada 4 masalah pokok yang disebabkan oleh problem pertambangan ini. Pertama, aktivitas pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan dengan tingkat yang cukup parah. Kedua, regulasi yang tidak berasaskan keadilan dan kemaslahatan. Ketiga, aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat. Dan keempat, tambang yang dijadikan sebagai alat politik. Wah, ini poin yang keempat ini menarik ini. Dan ini saya kira yang banyak dipersoalkan bahwa ini ada upaya-upaya dari Presiden Jokowi untuk kalau Bung Rocky Gerung menyebutnya sebagai menyogok ormas-ormas keagamaan ini, begitu ya. Apa tujuannya? Tentu saja sebagai tempat perlindungan. Dan sebenarnya soal ini juga sempat disinggung oleh Ketua PBNU Yaya Stakuf ketika menyampaikan alasannya mengapa dia menerima PBNU menerima tambang itu ya. Antara lain katanya ini ya kelihatannya pemerintah pengen agar yang kalau ada kebijakan semacam ini biar yang digebukin itu adalah ormas keagamaan seperti NU. Jadi NU secara tidak langsung menyatakan siap pasang badan lah dalam soal ini gitu ya. Dan apa kemudian kesimpulan, ini panjang alasannya tentang yang 4 poin tadi kalau di Muhammadiyah ya. Nah, kesimpulan hukumnya atau fatwanya, satu, pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah atau al-umur ad-dunya, perkara duniawi yang hukum asalnya boleh sampai ada dalil keterangan atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram. Dua, berbagai aktivitas pertambangan yang berlebihan, eksploitatif dan tidak mengindahkan hak lingkungan dan masyarakat dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam yang luhur sehingga perlu ditindak secara tegas. Tindakan tegas ini dapat berupa pengawasan yang ketat agar tidak lagi melakukan eksploitasi dan memberikan hak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Termasuk juga para pengusaha dan pebisnis pertambangan wajib bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan pasca aktivitas pertambangan. Jika tidak mau melakukannya, maka mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok mufsiduna fil ard atau para perusak bumi. Yang ketiga, yang ketiga, perlu adanya tindakan serius dari pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan tambang
aturan-aturan itu harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, termasuk dalam hal ini menindak tegas berbagai pihak yang telah memanfaatkan pertambangan sebagai alat politik dan kepentingan sepihak. Keempat, jika dalam pengawasan ternyata hal-hal buruk ini masih dilakukan, maka yang berwenang wajib untuk mencabut izin dan menghentikan aktivitas pertambangannya. Pelibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat dalam pengawasan, sangat diperlukan agar pengawasan berjalan secara adil dan objektif. Yang kelima, pemerintah hendaknya memiliki political will yang baik dalam rangka merancang strategi untuk segera mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Transisi energi berkeadilan dimaknai sebagai berpindahnya penggunaan dan pengelolaan energi fosil ke energi terbarukan dan dengan memastikan terpenuhinya aspek keadilan ekonomi, sosial, gender, dan lingkungan. 6. Seluruh lapisan masyarakat perlu menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi sebagai bentuk ikhtiar untuk terbebas dari penggunaan energi fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, fatwa itu ditandatangani oleh Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu tanggal 24 Juni 2024 atau tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah. Ini ketua dan wakil sekretarisnya, yakni ketuanya Dr. Hamim Ilyas, MAG, kemudian sekretarisnya Atang Solihin, SPDI. Kalau kita menyimak dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajrid Muhammadiyah ini memang kelihatannya kecenderungan menerima ya dengan walaupun menyatakan bahwa itu kalau merusak tidak boleh kan karena ada dasarnya sebenarnya boleh. Jadi katanya boleh kalau itu dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan juga tentang kemudarotannya berkaitan dengan masyarakat sekitarnya. Tapi kan sejauh ini praktek-praktek tambang di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, itu kan memang menunjukkan bahwa mereka itu merusak lingkungan, dampaknya itu sangat panjang, selain juga adanya konflik-konflik dengan masyarakat di sekitarnya. Dan apalagi kalau di Indonesia ini kerusakan lingkungan akibat tambang itu luar biasa. Yang disebut praktek reklamasi itu satu tidak terjadi, dan kalau terjadi tidak juga bisa mengembalikan lingkungan itu seperti sedia kala. Jadi sebenarnya apapun dalilnya, tambang ini sesuatu yang sangat mudorot ya, begitulah. Belum lagi kalau ada persoalan dengan masyarakat sekitar. Kemudian saya banyak mendengar argumen dari beberapa teman di kalangan Muhammadiyah yang juga membela keputusan Muhammadiyah untuk menerima, katanya begitu, atau mendorong Muhammadiyah untuk menerima itu, menyatakan bahwa ya mereka harus menerapkan hal yang berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh para penambang yang dilakukan oleh oligarki ini. Ketimbang kata mereka ini tambang dibiarkan dikelola oleh oligarki dan kemudian tidak bermanfaat untuk kemaslahatan umat, mengapa tidak Muhammadiyah yang mengelolanya? Dan kemudian yang menurut saya agak mengejutkan itu juga argumen bahwa Muhammadiyah itu punya sejumlah universitasnya itu punya fakultas pertambangan. Jadi katanya itu menjadi alasan Muhammadiyah itu untuk siap mengelola tambang itu, termasuk juga banyak sekali warga Muhammadiyah yang punya pengalaman dalam mengelola tambang. ini saya kira menjadi sangat debatable gitu. Tetapi kan tadi ada persoalan yang poin keempat yang jadi identifikasi terhadap persoalan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tahdid Muhammadiyah ini kan berkaitan dengan digunakan sebagai alat kepentingan politik. Itu juga saya kira mesti diperhatikan, terutama di era pemerintahnya Presiden Jokowi ini yang sangat terlihat melakukan segala sesuatunya itu untuk kepentingan-kepentingan politik, dan apalagi itu dikaitkan dengan politik dinasti. Kan kemudian ada yang beralasan bahwa ini kan Pak Jokowi memberikan konsesinya di akhir masa jabatannya. Jadi adalah semacam kenang-kenangan atau itikat baik dari Pak Jokowi kepada ormas-ormas keagamaan, khususnya ormas Islam gitu. Bahkan kalau NU mengklaim itu katanya itu sebenarnya ditujukan kepada, seperti katakan oleh Yahya Stakuf, itu sebenarnya dasarnya Pak Jokowi itu ya ingin mensejahterakan warga NU lah gitu, sebagai bagian masyarakat yang terbesar di Indonesia. Saya kira apapun jadi bisa digunakan sebagai justifikasi, jadikan hujah, jadi argumentasi. Kalau tadi soal misalnya Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, kita bisa membantahnya. Kan Pak Jokowi ingin membangun dinasti. Putranya ada yang jadi wakil presiden, Gibran Rakabuming, dan menantu serta anaknya yang bontot, yakni Kaisang Pangarep, sedang berusaha untuk mendapatkan jabatan publik di level gubernur gitu ya.
Dan bisa aja ini kan bagian dari upaya Pak Jokowi untuk menitipkan dinastinya kepada NU dan Muhammadiyah. Itu bisa saja terjadi semacam itu, dan nanti kalau terjadi apa-apa pada dinastinya Pak Jokowi ini, pasti NU dan Muhammadiyah khususnya itu akan heboh pakeboh, karena bagaimanapun Pak Jokowi itu sudah berjasa dengan memberikan tambang yang bisa menghasilkan dana jutaan dolar, dan itu sangat mungkin ya, ini baru mungkin saya sampaikan, bisa menjadi kan apa, untuk kemaslahatan warga NU dan Muhammadiyah. Itu kira-kira ya. Mari, kalau apa kira-kira hasilnya nanti siang kita bisa dapat satu keputusan, kita bisa mendengar keputusan dari PP Muhammadiyah. Satu soal yang saya kira menjadi concern dari para penggiat masyarakat sipil atau civil society kan, sebenarnya NU dan Muhammadiyah itu di samping mereka ormas Islam, mereka ini juga bagian dari civil society, dan civil society itu bagaimanapun juga posisinya harus kritis, terutama Muhammadiyah. Saya nggak mau bicara NU yang memang kecenderungannya selalu mendekat pada kekuasaan. Saya kira pada Muhammadiyah ini persoalan menjadi serius, karena dengan cara seperti itu orang kemudian masyarakat dan atau civil society merasa kemudian ditinggalkan, atau setidaknya kehilangan Muhammadiyah dengan sikapnya mengambil tambang atau menerima konsesi tambang dari yang ditawarkan oleh Jokowi dan Bahlil. Jadi saya menyebutnya Muhammadiyah dipisahkan oleh kunut, tapi disatukan oleh tambang yang diberikan oleh Jokowi dan Bahlil. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.